Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Juga memiliki tugas untuk itu, ya, untuk mengamankan masyarakat. Ya, tentunya kalau di KKB harus kita laksanakan dengan tegas, namun terukur. Tentunya kita akan berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat. Markas KKB berhasil ditemukan. TNI sebut kami akan menghancurkannya. Sebuah perkubuan dan markas kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau KKB OPM di pedalaman hutan Papua berhasil ditemukan. Markas ini ditemukan oleh Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri yang melakukan patroli tempur di sana. Markas tersebut lantas dihancurkan oleh para personel Brimob. Dikutip dari Tribun Medan dan akun Facebook Komunitas Cinta Polri, markas KKB tersebut masih semi permanen, yakni hanya terbuat dari kayu dan seng. Ini adalah markas KKB OPM dan kami akan menghancurkannya karena mereka telah berkhianat kepada negara Republik Indonesia, ucap seorang personel Brimob di dalam video tersebut. Namun sayangnya, aparat tak menemukan kombatan KKB di dalam maupun sekitar markas tersebut. Ini adalah markas KKB yang memang masih baru dibangun. Ketika kami dari kepolisian, Brimob tidak mendapatkan mereka sedang berada di sini, tambahnya. Sementara itu, mantan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau menyebut KKB adalah Freeman. Brimob temukan markas KKB OPM sebut kami akan menghancurkannya karena mereka telah berkhianat kepada NKRI. KKB Freeman itu menurut Paulus berisi pemuda-pemuda yang merasa bebas melakukan apa saja. Setahu saya sebenarnya anggota KKB ini berisi anak-anak muda. Saya bilangnya mereka ini freeman, manusia yang bebas. Mereka ini yang sudah nyaman dengan posisinya, mendapatkan apa yang mereka mau dengan cara memaksa, mengancam bahkan menghilangkan nyawa, lebih mudah karena mereka punya senjata kan, ujar Paulus. Bahkan Paulus selama menjabat sebagai Kapolda Papua tak pernah dengar nama KKB Igyanus Kogaya yang ia anggap orang baru di OPM. Tidak, saya baru tahu nama itu. Dia mungkin orang baru ya. Saya belum pernah dengar nama itu sebelumnya. Nama pimpinan yang terkenal sekali sampai sekarang itu adalah Goliat Tabuni. Dulu ada Klik Kawalik, seorang pemimpin separatis senior dan komandan dari sayap militer Organisasi Papua Merdeka. Klik meninggal di Timika 16 Desember 2009. Kalau Egyanis itu saya tidak mengetahui, ucap Paulus. Panglima TNI terjun langsung ke Papua usai kontak tembak dengan KKB. Pasukan dilengkapi alutsista dikerahkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono langsung bertolak ke Papua usai terjadinya peristiwa baku tembak antara anggota dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM di distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Letjen Bambang Ismawan mengatakan kedatangan Panglima itu untuk melihat kebutuhan personel dalam misi menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Pak Panglima TNI dengan KSAD, Pangkostrat, beberapa asisten akan melihat kondisi langsung di lapangan itu seperti apa, kata Letjen Bambang di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Kendati demikian, Letjen Bambang sampai saat ini masih belum dapat merinci terkait jumlah personel yang akan diterjunkan dalam rangka penebalan. Tambahannya, berapa itu kan dilihat kebutuhan di lapangan, bukan yang maksimal seperti itu tidak, sesuai kebutuhan di lapangan saja, jelas Letjen Bambang. Nantinya pasukan tersebut dibekali dengan sejumlah alutsista untuk kebutuhan operasi. Kita lihat situasi di lapangan atau kebutuhan, mungkin alutsista apa, helikopter atau segala macam itu melihat kebutuhan. Nanti kita kabari berikutnya kalau ada perkembangan, mohon doanya ya, pungkasnya. KKB melakukan menyerang prajurit dari Satuan Tugas atau Satgas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 Garinggalo Taruna yang sedang bertugas di distrik Mugi. Penyerangan itu membuat Pratu Miftahul Arifin gugur, Kepala Pusat Penerangan atau Kopaspen. Penyerangan itu membuat Pratu Miftahul Arifin gugur, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksda Julius Widyo. Penyerangan itu membuat Pratu Miftahul Arifin gugur, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan peristiwa penembakan terjadi
sekitar pukul 16.30 WIT. Saat itu Pratu Arifin bersama Satgas lainnya tengah menyisir mendekati lokasi penyanderaan pilot Susi Air. Dari Satgas Uji mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandra, kata Laksda Julius di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Namun saat anggota melakukan penyisiran terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Unif Rider 321. Akibat penyerangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin terjatuh ke jurang dengan kedalaman 15 meter. Setelah itu, lanjut Laksda Julius, terjadi serangan lanjutan dari KKB terhadap Satgas Unif Rider 321. Ketika prajurit mencoba untuk menolong Pratu Miftahul, mereka mendapatkan serangan ulang, ujar Julius. Panglima TNI tingkatkan status siaga tempur di pusat operasi KKB Papua. Panglima TNI Laksamana Yuda Margono menyatakan status Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur khusus di wilayah operasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dengan kondisi seperti ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur, kata Yudo dalam keterangannya kepada wartawan di Lapangan Udara Timika, Papua, Selasa 18 April 2023. Yudo mengatakan bahwa peningkatan status ini dilakukan untuk mengaktifkan naluri tempur para prajurit TNI. Kami tingkatkan siaga tempur sehingga naluri tempurnya terbangun, ucapnya. Ia menjelaskan rencana awal TNI soal misi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens diduga Papua adalah dengan menerapkan pendekatan lunak, seperti membangun komunikasi bersama warga setempat maupun operasi teritorial. Namun dengan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan KKB, Yudo dengan tegas mengambil keputusan tersebut. Harapan kami seperti itu, tapi ternyata belum sampai ke sana sudah dihadang dan ditembaki seperti itu, tuturnya. Kendati telah menaikkan status, Yudo menyebut bahwa pihaknya tidak akan menambah jumlah pasukan serta alutsista. Pasukan yang ada adalah pasukan rotasi dari pasukan yang ada, ujarnya. Penjelasan peningkatan status, sementara itu Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan bahwa perintah dari Yudo merupakan buntut dari ulah KKB yang semakin agresif hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini dilakukan mengingat agresivitas KST atau kelompok separatis teroris makin tidak terkendali. Testimoni perilaku KST disampaikan langsung prajurit yang selamat. Setiap individu yang mampu berada di sisi prajurit tersebut mungkin akan lebih paham, ungkap Julius kepada wartawan, Rabu 19 April 2023. Selain agresif, KKB juga turut melibatkan ibu-ibu dan anak-anak untuk digunakan sebagai tameng saat melucuti senjata anggota TNI. Kisah lain dari pengakuan prajurit terdepan dihadapkan dengan taktik tempur mereka dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI, sambungnya. Korban KKB. Sebelumnya, 36 prajurit satuan tugas dikerahkan dalam upaya misi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens, di Nduga, Papua, Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 pukul 16.30 WIT. Dari 36 prajurit, satu di antaranya yang bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai ditembak oleh KKB hingga jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Kemudian ada 4 prajurit yang turut menjadi korban dari serangan KKB dengan mengalami luka tembak serta luka lainnya karena terjatuh saat menyelamatkan diri. Selain korban jiwa dan luka-luka, ada 4 prajurit TNI lainnya yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.